Kalau kita melihat asuransi dari segi sifatnya terbagi atas dua. Satu, asuransi sosial atau asuransi wajib. Dua, asuransi sukarela. Asuransi dari segi objek dan bidang usahanya terbagi menjadi 4. Satu, asuransi orang. Dua, asuransi umum atau asuransi kerugian. 3, perusahaan reasuransi umum. Dan yang keempat, perusahaan asuransi sosial. Terdapat 6 prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam kegiatan usaha asuransi, yaitu sebagai berikut. 1. Utmost good faith. Yang kedua, insurable interest. Yang ketiga, proximate cause. Keempat, identity. Yang kelima, subrogation. Yang berikutnya, contribution. Produk-produk asuransi bisa kita lihat antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, asuransi properti. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan. Dana pensiun, ini ada program pensiun manfaat pasti PPMP atau Defined Benefit, kemudian program pensiun iuran pasti PPIP, Defined Contribution. Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau cacat sebelum mencapai usia pensiun. Peran dana pensiun menyediakan biaya hidup di hari tua, sarana peningkatan ekonomi, penambah motivasi dan ketenangan kerja. Nah, kalau dilihat dari jenisnya, dana pensiun terbagi menjadi 2. 1. Dana pensiun pemberi kerja, DPPK. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun adalah menghimpun dan mengelola dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Umumnya produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK adalah produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Berikutnya adalah kita bahas tentang lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pada lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Menurut Panjaitan tahun 2013, badan usaha, kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, barang modal, tidak menarik dana secara langsung, dan masyarakat. Selain berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga berperan dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Lembaga pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 meliputi 1. Perusahaan pembiayaan, 2. Perusahaan modal ventura, 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan. Di sini kalau kita lihat prinsip utama mengenal nasabah. Ada 5. Pertama, karakter. Kedua, capacity. Ketiga, capital. Keempat, collateral. Dan yang kelima, condition. Berikut adalah sebagian jenis dan produk lembaga pembiayaan. 1. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara. 2. Leasing atau sewa guna usaha. Berikutnya kita bahas pegadaian. Pegadaian dengan jargon mengatasi masalah tanpa masalah.
Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, Pegadaian mempunyai fungsi sebagai berikut. Mengawasi pengelola perusahaan, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. Melakukan penelitian dan pengembangan, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. Berikutnya, mengolah keuangan perlengkapan kepegawaian dan diklat. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. Kontribusi Pegadaian terlihat dari layanan keuangan jasa pembiayaan, di mana Pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Pegadaian dibedakan atas Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Prinsip kegiatan usaha Pegadaian itu ada dua. Satu, menghimpun dana, kemudian penggunaan dana. Produk dan jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian antara lain sebagai berikut. 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. 2. Penaksiran nilai barang. 3. Penitipan barang. 4. Jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap dan gold counter atau penjualan emas. Anak-anakku sekalian, itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.